Nanti di-mute dulu sebentar, setelah Ibu selesai presentasi, nanti Ibu panggil satu-satu kalau misalnya ada pertanyaan, atau kalian bisa raise hand. Tahu raise hand ya? Yang ada lambang gini di depannya. Bisa lihat, bisa dites, coba. Bisa, Bu. Ya, bisa ya, tahu ya. Oh iya itu, ya cerdas. Oh good. Oke, kita akan mulai. Ya, sekarang turunkan dulu raise hand-nya. Saya akan presentasi dulu. Sebentar. Oh, ada juga ya. Atau tunggu. Ya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Masih ada yang masuk kayaknya ya? Oh ini. Oh, tunggu. Kasihan temennya. Ada yang antri. Ya. Atau tunggu 5 menit lagi ya, 4 menit lagi ya. Iya, Bu. Mungkin ada yang masuk. Karena ini nggak settingannya kok nggak bisa masuk langsung ya. Ayo kita mulai saja. Ya, biarin dah yang belum datang. Ya. Anak-anak, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, karena saya tidak bisa melihat Anda, karena di presentasi, jadi nggak bisa melihat wajah Anda. Jadi Ibu akan menyampaikan, hari ini kita pengantarnya bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling agar kalian tahu? Nah, sebelum mulai, nanti kalian ada di kolom chat, ya, nama Ibu Kadek Purniani. Nanti di kolom chat itu kalian boleh ketik. Misalnya Ibu sekarang memiliki permainan, permainan yang ini, memilih. Pilih salah satu gambar di bawah ini. Nanti kamu tulis di kolom chat. Ada chat di bawah, membaca buku, ketik ya. Jangan A, B gitu, bukan. Tapi ketik, membaca buku, atau membaca melalui gadget. Sudah paham? Kalau sudah paham, tolong dijawab sudah gitu. Biar Ibu bisa. Soalnya Ibu nggak bisa lihat. Gimana? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, cerdas. Ya, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Nanti ketik di kolom chatnya. Kamu memilih membaca buku atau membaca melalui gadget? Ayo, dipilih. Sudah diketik? Diketik ya, membaca buku gitu. Kemudian kamu pilih ayam goreng atau babi guling? Ini pagi-pagi ngomongin makanan, ngiler. Sudah sarapan semua ya? Yang selanjutnya, kamu mau minum jus atau kopi? Berikutnya, pilih salah satu gambar di bawah ini, menyanyi di kamar mandi atau menyanyi di panggung. Pemandangan pantai atau pegunungan. Pilih anjing atau kucing. Ya, sudah dijawab ya? Oke, saya cek dulu. Udah kelihatan belum di sana? Kelihatan kan tadi jelas ya? Saya pilih anjing. Si Katarina kenapa pilih anjing? Coba sebutin. Ya, suka aja. Ibu. Oke. Kalau Linda kenapa pilih anjing? Lebih suka anjing daripada kucing. Halo Linda? Oh iya, lebih suka. Kemudian nih pilih pantai. Wulandari, kenapa pilih pantai? Suka aja, Bu. Suka aja, gak ada alasan lain. Rizka Enggak. Berliana mana?
Ya, Bu. Rizka kenapa milih pegunungan? Seger itu, Bu, di atas pegunungan itu. Oke, ya segar. Kamu flu ya? Ya? Suaranya cameng ya? Ya, Bu. Oh, ini Wulan Damayanti mana? Buka Saya, dong, Bu. bisa nggak dibuka? Buka dong wajahnya. Wulan Damayanti maunya di kamar mandi katanya. Kenapa milih kamar mandi? Ya kalau mandi suka aja nyanyi Bu, kayak seru aja Oh, gitu. iya, oke. Ada lagi nih, Asta Septiana yang mana? Boleh dibuka wajahnya biar bisa Ibu lihat sekalian perkenalan. Oh, yang pupuannya. Ya, Bu. Gimana? Kenapa milih di kamar mandi? Ya, karena lebih seru aja, Bu. Oke, boleh lebih seru. Kalau ini ada yang milih jus. Nah, sekarang coba salah satu dari kalian menyimpulkan apa sebenarnya makna dari permainan ini? Bisa? Siapa yang bisa jawab? Halo? Gak apa-apa, nggak ada benar atau salah, nggak apa-apa, santai. Makanya diawali dengan permainan dulu, biar santai kamu. Apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok? Apa sih gunanya permainan ini gitu? Apa tujuannya? Siapa yang bisa jawab? Jangan takut, coba aja. Ibu tunjuk aja ya. Bu, maaf lambat, Bu. Ibu. Ya, nggak apa-apa. Yang Ibu, ya, silent dulu speakernya. Yang Ibu tunjuk di sini Desi yang milik kucing. Coba mana? Halo Desi. Halo. Mana wajahnya Desi? Untuk mengetahui apa yang Bentar, Bu. Bisa? Ya nggak apa-apa kalau nggak bisa. Oh bisa ya. Apa tujuannya? Untuk mengetahui apa yang kita sukai. Untuk mengetahui yang apa kita sukai ya, bagus, betul. Ya, boleh. Yang lain lagi ada si Katarina Widi Saputri. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengetahui pendapat orang, apa yang disukai dan tidak disukai. Oke, ya betul. Mendapat pendapat orang ditanya ya. Apa yang disukai atau kalau tahu yang disukai atau yang disukai itu disebut apa pada diri kamu? Ya, Katarina Widi? Disebut apa? Kalau misalnya yang kesukaan disebut apa? Hobi ya, hobi. Jadi begini, tujuan permainan ini adalah mengetahui karakter kamu ya. Karakter saya tuh seperti apa sih? Jadi guru-guru tahu, oh ini karakternya ini, potensinya ini, kegemarannya ini. Kalian kan sama-sama pilih kucing misalnya, tapi kan memiliki alasan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan individu kalian di sini itu tidak ada yang sama. Jadi berbeda-beda. Jadi kita harus saling memahami apa yang menjadi pilihannya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kegemaran atau potensinya. Nggak boleh kita itu, wah dia harus sama saya gitu, nggak boleh. Ya, jadi harus menghargai perbedaan. Paham maksudnya ya? Ibu lanjut. Ya. Nah ya. Oke. Ayu Apriani di mute dulu suaranya, nggak apa-apa. Ya, oke, kita lanjutin ya. Nanti kalian ada pertanyaan, tolong dijawab nanti. Ada yang beberapa mengatakan bahwa sudah tahu bimbingan konseling dan jawabannya bagus-bagus. Nah, Ibu akan menyampaikan ini. Tugas bimbingan dan konseling sejalan itu dengan tujuan pendidikan yang ditulis dalam undang-undang yang isinya itu kalian itu diharapkan nanti menjadi manusia yang ini bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ingat nih ya. Terus kemudian kalian diminta jadi individu yang menerapkan ini. Profil pelajar yang diharapkan di masa depan, kamu diharapkan beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Paham ya? Harus dipahami nih. Nanti setelah tamat dari SMK Negeri 1 Singaraja, kalian harus memiliki karakter ini, gitu. Gak dibilangin udah berakhlak mulia, udah kreatif, udah bernalar kritis, gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya. Maka tugas seorang konselor memandirikan. Jadi kamu harapannya setelah pembelajaran atau setelah tamat dari sini, kamu bisa mandiri, normal, sehat, menjalani perjalanan hidup melalui pengambilan keputusan. Bisa ya didengar? Halo? Masih ada orang? Masih, Bu. Oke. Saya khawatir ngomongnya sendiri aja nih. Nah, termasuk keputusan untuk memilih, meraih, serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan produktif dan sejahtera, serta menjadi warga masyarakat yang peduli. Ya. Lalu di sini peserta didik juga mampu mengambil pilihan, keputusan secara sehat, bertanggung jawab, daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapi. Ini penting. Kamu harus beradaptasi dengan lingkungan apa? Bisa jawab nggak? Sekarang ini kamu beradaptasi terhadap apa? Di pembelajaran. Gimana? Ada bisa jawab nggak? Halo? Kamu diminta beradaptasi di pembelajaran itu disuruh ngapain? Harus bisa menerima apa? Halo? Bisa jawab? Maunya ditunjuk aja ya? Ya, nanti dah. Nah, ini tujuan khususnya. Mengaktualisasikan diri secara bertanggung jawab. Ini harus bisa mengaktualisasikan diri. Memahami, menerima diri dan lingkungannya. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, kehidupan di masa yang akan datang, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi. Nah, ada 11 ini tugas perkembangan yang harus kalian capai. Ini ada 11 ini nanti boleh dibaca setelah kegiatan ini. Berikutnya 11 itu terdiri dari lingkup capaian layanan BK di SMK mencapai 4 bidang ya. Yang tadi 11 ini itu lingkup capaiannya ada 1, 2, 3, 4. Ada pribadi, mencakup aspek-aspek perkembangan landasan religius, berperilaku etis, kematangan emosional, dan pengembangan diri. 1, 2 lagi mencakup aspek perkembangan kesadaran bertanggung jawab. Ini ada 4 ya. Kemudian karir, aspek perkembangan kematangan intelektual. Akademik ya. Karirnya ini mencakup perkembangan perilaku. Ya, sampai di situ. Lalu Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, contohnya ya ini. Misalnya kamu, ini salah satu contoh permasalahan yang Ibu dapat ambil. Misalnya, banyak siswa ada 66,7% merasa senang ikut pelajaran daring. Terus ada juga yang merasa sedih. Atau ada juga yang merasa biru itu sedih. Sedih ada,
Kemudian yang oranye ini merasa sedih. Ada juga yang merasa marah katanya ada juga. Ya. Ini salah satu contoh masalah yang dihadapi. Lalu bagaimana caranya? Nah, dalam pembelajaran ada 4 komponen dengan strategi. Misalnya kalau sekarang ini disebut dengan bimbingan klasikal. Kemudian kalau individu tuh yang dipanggil-panggil, siapa yang alfa nak? Jangan takut ya. Siapa yang alfa itu disebut dengan bimbingan konseling individual atau konseling individual namanya. Nah, misalnya kalau ibu menghubungi orang tua kamu nih, nah disebut kerjasama dengan orang tua. Lalu kalau misalnya saya menginformasi kepada guru mapel atau walinya, misalnya kamu apa nih, coba koordinasi dulu dengan guru mapelnya. Nah itu kerjasama dengan guru mapel dan wali kelasnya. Itu ya anak-anak strategi layanan yang bisa ibu sampaikan. Demikian yang ibu sampaikan dari paparan materi ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Iya, ada udah masuk. Jadi pertanyaannya untuk kalian nggak ada yang mau angkat tangan ya? Kadek Rizka Berliana, buka kamera. Pertanyaannya, bertanya nggak Rizka? Mau bertanya? Enggak, Bu. Oh enggak, ibu yang bertanya. Ada berapa bidang dalam layanan BK? Yang lain kalau mau jawab juga raise hand. 4 kayaknya, Bu. Iya, cerdas, betul. Diam dulu kalau udah hafal. Coba yang raise hand ada nggak? Yang raise hand. Kita mau jawab nih Bu, gitu. Ada. Ayo, kan tadi diminta kamu itu kreatif. Kemudian apalagi yang ada profil Pancasila itu harus berani, harus berani. Nggak apa-apa salah. Siapa? Berani? Ada? Kadek Tri. Kadek Tri bisa? Coba jawab. Apa, Bu? Ada. Baru gabung ya? Ya. Oh, baru gabung. Ada 4 bidang. Kamu dengar nggak tadi 4 bidangnya? Nggak dengar, baru gabung. Oh iya, kalau gitu Berliana deh jawab lagi. Apa salah satunya? Satu aja. Individu. Individu. Karir. Apa? Karir. Iya, cerdas, karir, betul. Kalau individu tuh yang konseling individu apa, Berliana? Kurang tahu. Itu layanannya ya. Misalnya kamu kalau ditelepon sama ibu, nanti diangkat. Itu layanan konseling individu namanya ya. Ya, Bu. Oke. Berikutnya siapa lagi? Siapa ya? Yang ibu kelihatan di sini Made Katarina Widisa Putri. Apalagi 4 bidangnya? Ada bidang pribadi. Oh iya, cerdas. Bidang pribadi. Apa itu bidang pribadi? Ngerti nggak? Enggak. Jadi itu misalnya masalah-masalah yang ada pada pribadi kamu tentang ini, saya tunjukin lagi ya. Kamu biar paham. Apain sih kok disuruh, kok ada pelajaran bimbingan konseling gitu misalnya. Nah ini kan bidang pribadi nih. Nah, jadi aspek perkembangan dalam diri kamu itu ada bidang landasan hidup religius, perilaku etis, kematangan emosional, dan perkembangan pribadi. Ini contoh misalnya, saya ini saya suka atau berperilaku saya di rumah itu tidak etis. Apa perilaku yang tidak etis? Coba. Kalau di rumah nggak etis itu gimana ya? Tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di rumah, di masyarakat. Itu contohnya apa? Perilaku etis. Bisa nggak jelasin? Yang tadi jawab boleh.
Siapa bisa jawab? Perilaku tak Kamu di rumah? Oh iya ya, jawab. perilaku nggak etis. Kalau Yang contohnya di rumah. sopan gitu. Iya, cerdas, tidak sopan gitu misalnya. Apa misalnya lagi? Kalau nggak sopan sama orang tua gimana misalnya? Melawan orang tua. Iya, melawan orang tua, cerdas itu. Siapa yang jawab tadi tuh? Hah? Siapa yang jawab? Namanya? Ibu nggak bisa lihat. Saya Nama? Katarina. Iya, pinter Katarina. Terus kalau pengembangan pribadi, ngerti nggak nih? Pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi. Ya, saya Kurang. ingin mengembangkan diri saya. Ya, Kurang ngerti, Bu. kurang ngerti. Misalnya Katarina ya, Ibu Ya. lupa. Ya. Misalnya Katarina punya potensi apa di dalam diri? Potensi saya mau belajar lebih rajin biar pintar. Oke. Pelajaran apa yang paling kamu sukai? Matematika. Oh, itu potensi namanya ya. Itu potensi. Oh, saya cerdas matematika. Ini saya akan aplikasikan dalam diri saya, kemudian saya kembangkan. Dengan cara bagaimana? Rajin lagi belajar. Bang, iya cerdas itu. Betul ya. Nanti ini kalian akan mendapatkan layanannya. Nih, saya nggak tahu Bu, saya kelemahan apa. Ada yang jawab gitu nggak kemarin? Ada. Ada, nggak tahu saya kelemahannya apa, kekurangan saya apa, kelebihan saya apa, nggak tahu. Nah ini namanya pengembangan pribadi atau ini harus dikembangkan dengan boleh berbicara dengan saya, dengan melalui strategi bimbingan klasikal bisa, bimbingan kelompok bisa, konseling individu juga bisa gitu. Jadi kamu nggak usah takut sama saya. Ih orang BK, kalau BK bermasalah gitu ya Katarina ya. Enggak, kalau Katarina ditelepon itu artinya ibunya peduli. Pilih mana Katarina? Tidak sama sekali dihiraukan atau sering diteleponin untuk diberikan layanan. Pilih mana? Sering diteleponin, diberikan layanan. Ya iya itu. Kalau ayangnya nggak nelpon, nggak ini, artinya dia perhatian apa enggak? Kalau pacar kamu misalnya gitu. Misalnya, perhatian Ya. kalau telepon. Kalau dia nelpon, sudah makan belum gitu, perhatian apa enggak? Perhatian. Nah, jadi guru itu menelpon Katarina, menghubungi Katarina, tujuannya memberikan layanan bimbingan dan konseling agar kamu berkembang secara pribadi, berkembang secara karir, berkembang secara apalagi Katarina? Udah 2 Ibu sebutin? Tadi 2 lagi apa? Berkembang. Tadi kan ada 4 kata temennya ada 4. Baru tadi bahas pribadi. Apalagi? Berkembang secara Sosial. individu, Bu. Sosial. Iya, individu, sosial. Betul. Siapa itu jawab? Katarina ya. Sosial. Lagi satu apa? Akademik, Individu, Bu. Akademik. Akademik. Siapa itu jawab? Cerdas sekali ya. Jadi kamu nanti ada 11 komponen dibagi menjadi 4 bidang, diberikan layanan bimbingan dan konseling. Kalau misalnya gurunya, kalau kamu mau ngobrol sama ibu boleh, sama temennya juga boleh bercerita tentang permasalahan yang terjadi sehingga nggak sendiri. Gimana kalau sendiri menghadapi masalah? Apa yang akan terjadi pada dirimu? Coba Asta jawab. Tertekan. Stres, Bu. Siapa jawab tertekan? Betul. Siapa lagi Saya, jawab? Bu. Stres. Katarina? Bingung. Kadek 1000. Bingung. Kadek Tri, ya betul. Kan tadi tertekan, bingung. Asta gimana? Stres, Bu. Stres. Orang yang stres, gimana contoh orang stres? Yang kamu bisa lihat di lingkungan remaja-remaja saat ini, yang orang stres tuh gimana jadinya dia?
Nggak bisa. Hilang kendali. Hilang kendali, contohnya gimana? Kayak Marah-marah, Bu. Mabuk. Marah-marah. Terus apa lagi? Galau, Bu, galau. Mabuk-mabukan. Galau. Oke, galau nih. Kebanyakan nggak bisa putus cinta, galau. Apa yang terjadi di lingkungan dekat kamu atau pernah dengar di berita orang putus cinta sehingga gitu dia? Ada nggak pernah dengar? Bu. Ada, betul. Bunuh diri. Iya, itu yang tidak diharapkan pada kalian. Saya berharap kamu nanti cerita. Nggak harus sama saya, sama ayah, sama ibu, sama temen, sama wali, sama guru yang lain yang kamu percaya, sehingga apa yang menjadi permasalahan tidak menyebabkan bunuh diri. Itu nggak baik, nggak boleh. Ngerti maksudnya ya? Tujuan saya sebagai guru BK, ngerti? iya, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Tidak ada pertanyaan. Oke. Nah, ini adalah pertemuan awal pengantarnya. Nanti tujuan Ibu, kalian boleh lihat di Google Classroom-nya, isi absensinya. Kemudian tidak boleh terlambat di mapel lain. Contoh nanti kalau di info, oh namanya ada nih, nanti langsung konfirmasi ke Ibu apa penyebabnya sehingga kamu mendapat alfa. Itu nggak apa-apa disampaikan. Kadang kan padahal sudah absen, tapi dibilang belum, itu boleh dikonfirmasi secara sopan. Cari gurunya, Om Swastiastu, nama saya ini gitu. Saya mendapat alfa, padahal saya sudah izin atau padahal saya sudah hadir. Jadi kamu nggak boleh diem aja atau dibiarkan gurunya alfa kayak kemarin siapa? Itu yang alfa 3 kali mata pelajaran Pertayase ya. Ada nggak ini? Iya, Mertayasa itu. Jadi nggak apa-apa dihubungi sama guru, nggak apa-apa. Tujuannya ke depan biar tidak alpa lagi. Lalu aturan di guru-guru beda-beda. Kalau ibu nggak apa-apa kamu terlambat absen, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu hadir. Yang penting kamu hadir tepat waktu, bukan di ketika jam absen. Nanti dicek di Google Classroom-nya sampai jam berapa terakhir, dicek. Kalau sudah lewat itu berarti nanti datanya apa. Oke, saya berikan keleluasaan untuk kalian sampai jam berapa? Ada yang lihat nggak due date-nya? Sampai jam 3. Iya, tapi beda guru, beda cara. Ada yang harus datang misalnya jam 8 mulai, jam 8 lebih 5 harus stop absennya gitu misalnya. Kan beda guru beda cara. Jadi kamu tadi kan dibilang harus menyesuaikan diri, pandai menyesuaikan diri dalam pembelajaran daring. Boleh, waktu SMP saya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, nggak sekolah, yang penting kumpul tugas. Beda caranya sekarang. Kalau misalnya sekarang harus hadir tepat waktu, menyesuaikan diri, ya. Bunga, ngerti nggak? Halo, Bunga ada nggak? Bunga Lestariani. Bunga Cinta Lestari ya? Halo? Ada. Ya, Bunga ngerti nggak dengan yang Ibu sampaikan? ngerti, Bu. Apa yang bisa Bunga simpulkan? Boleh dibuka nggak kameranya Bunga? Nggak bisa dibuka ya? Oh, raise hand siapa nih? Ayu Sri, ada pertanyaan? Silakan dibuka Ayu Sri. Ayu Sri Kawi Antari. Kenapa raise hand? Halo? Ya, jadi anak-anak ngerti ya semua? Coba dibuka dulu kameranya, bilang ngerti. Ngerti, Bu. Oke, ngerti ya. Coba kita buka dulu, Ibu mau foto deh. Wah, ganteng banget Widi Suarte, ganteng. Ya. Coba sekarang kita foto dulu ya sebagai bukti. Ini sudah direkam sih, nanti Ibu share di YouTube, Ibu ya. Di YouTube biar kalian juga bisa melihat atau membaca ulang
membaca ulang kegiatan kita. Semua tolong dulu di ini ya. Apa namanya? Buka kameranya. Sandy buka dong. Bisa nggak? Halo Sandy. Buka kameranya. Sandy. Komang Ayu Sri kamu berbangun. Ayo buka. 1, tar dulu. Ya, udah. Oke. Ada pertanyaan nggak buat saya? Halo? Ya, Bu. Siapa? Ini kan. Ya, silakan. Nggak kedengeran. Siapa yang bertanya? Widi? Enggak, Bu. Nggak nanya? Enggak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Bunga, ada pertanyaan nggak, Bunga? Enggak, Bu. Bunga ngerti nggak yang Ibu sampaikan tadi? Bunga, oh ya. Jadi untuk nanti di laporan kegiatan ini, nanti Ibu akan kasih pertanyaan, ya. Jadi kamu nanti dijawab di Google Classroom-nya, ada pertanyaan yang harus kamu jawab, menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk disampaikan di Google Classroom. Ya, baik. Ketua kelasnya siapa? Ayu Sinta. Widi. Saya, Widi, Bu. diakhiri. Mari kita akhiri dengan para mesanti gitu. Coba, Widi. Mari kita akhiri dengan para Om, santi Om. Oh, mesanti. Ya, kita akhiri kegiatan kita. Ya, senang bisa bertemu dengan kalian. Ya, boleh di live? Boleh, ya. Makasih anak-anak semuanya. Iya, Bu, sama-sama. Iya, Bu. Iya, Tri. Oke, Tri. Boleh live dah semua, boleh. Kita akhiri ya. Adek Rizka juga. Ya, Ari Anggara. Ari dari mana, Ari? Wajahnya kok nggak diliatin sih? Ibu jadi nggak kenal sama kalian. Nah, lo Sandy, ya. Bye. Ya, boleh deh, Lab, boleh. Kita akhiri ya pembelajaran kita. Ari dari mana, Ari Anggara? Kamu kok kejut-kejut? Penglihatan ya, Bu. Penglihatan. Oh, tetanggaan sama Rizka ya? Ya, Bu. Ah ya. Nanti Rizka Berliana dari Penglihatan juga berarti ya. Oke. Ya, boleh deh lab meeting, boleh. Sehat-sehat semua Dari ya. rumah dia, Bu. Siapa?